Coba dengar ini. Biar ini jadi dasar buat kita hari ini dan di waktu-waktu yang berikutnya. Saya akan baca Matius 21 ayat 14 sampai 16. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dan di bagian lain, Lukas 19 ayat 37 sampai 40 menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai Mesias. Mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak berkata pada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini berteriak. Hal yang sama Tuhan Yesus ngomong, gitu ya. Kalau mereka ini, kenapa? Mereka terganggu karena orang-orang yang bersorak-sorai. Ayat 37 bilang begini, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena semua mujizat yang telah mereka lihat. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa kamu berdoa keras-keras, kenapa kamu teriak-teriak? Itu omongan orang Farisi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu teriak, bersorak-sorai dengan suara nyaring. Suara nyaring itu gak ada yang cuman, haleluya, puji Tuhan, engkau baik. Dia teriak, haleluya, engkau baik, aku lihat kebaikanmu. Coba kalau kamu pernah tidak minum 3 hari, lalu tiba-tiba ada air di depanmu, kamu gak akan begini minum dengan sopan santun. Kamu akan masuk mungkin kepalamu, kamu celupkan ke dalam ember, kamu minum. Kalau kamu seperti sudah diikat, ditaruh di tempat gelap, dibelenggu selama bulan-bulan dan kemudian tiba-tiba kamu dilepaskan, kamu boleh keluar lihat sinar matahari, kamu akan teriak, kamu akan lompat. Dan itu yang terjadi dengan mereka yang lihat mujizat terjadi di depan matanya. Lihat orang sakit sembuh, lihat kanker sembuh, lihat tumor rontok, lihat semua orang yang terikat, yang bertahun-tahun dalam ikatan dilepaskan, dan mereka akan teriak. Dan firman Tuhan bilang sebelum itu terjadi, ada di dalam kitab Perjanjian Lama tentang nyanyian Musa. Bagaimana sebelum Musa melakukan peperangan, dia lebih dulu bersorak, menyanyikan kemenangan karena dia percaya Tuhan yang ada bersama dengan mereka akan memberi kemenangan. Dan lihat musuhnya ketika mendengar sorakan mereka hatinya menjadi gentar. Coba dengar ini, di dalam hidupmu, apakah kamu tahu bagaimana seharusnya rencana Tuhan? Seperti apa rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan buat hidupmu? Seharusnya, semestinya, kalau kamu tahu itu, kamu akan bersorak. Bersorak itu apa? Bersorak itu sedang meneriakkan, Tuhan, aku tidak punya pilihan lain-lain, aku tidak punya bantuan yang lain, aku tidak punya backup yang lain, aku tidak punya sumber yang lain. Dia berkata desperately dengan seperti orang yang mengerang, merintih. Dia mengeluarkan semua isi hatinya. Hosana, Hosena itu ungkapan gini, tangisan, seruan, tolong aku Tuhan, selamatkan aku. Tapi dalam perjanjian baru, waktu mereka melihat Yesus dan mereka berkata, Hosana, dia berkata, ini pertolonganku, ini bantuanku, ini kelepasanku, ini kesembuhanku, ini mujizatku. Dia tidak lagi berteriak, tapi dia melihat, ini yang kami tunggu-tunggu. Dan itu ada di dalam hidupmu dan hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mulai merespon, karena kita jadi anak domba itu di hadapan Tuhan dalam ketaatan, dalam ketundukan. Seperti anak domba yang kalau kita tidak melawan dengan kehendak Tuhan.
Tapi di hadapan dunia, di hadapan iblis, kita bukan anak domba. Kita singa dari Yehuda yang mengaum karena lihat lawanmu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Singa dari Yehuda itu hatinya anak domba di hadapan tahta Bapa. Tapi berhadapan dengan musuh dia bersorak, dia mengaum. Karena singa ketika berkeliling dia menegaskan bahwa ini daerahku. Itu sebabnya kenapa kita berteriak, bersorak, berkeliling, dan meneriakkan ini area kepunyaan Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang. Bersorak dengan keras, dengan kuat. Seperti orang yang mau menyingkirkan musuh. Gak ada orang menyingkir musuh. Ngomong begini, nyingkir dong, tolong dong menyingkir. Gak ada. Dia akan bilang, pergi, ini bukan tempatmu, ini tempat yang diberikan Tuhan buat hidupku. Pergi, serahkan kembali apa yang sudah kamu curi, kembalikan bahkan 7 kali lipat. Teriak, ambil, perkatakan, karena waktu kita berseru bersorak, kita sedang melakukan itu kepada musuh. Bahwa mereka tahu bahwa otoritas kita, teriakan kita bukan hanya suara, tapi karena ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu dasar untuk kita bersorak. Jadi jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam, semua bergerak, entah kamu mengangkat tangan, entah kamu melompat, entah kamu berseru, entah kamu menari, tapi tidak pernah ada yang diam ketika ada kemenangan di depan matanya. Ada nggak orang menyambut kemenangan aja, tim nasional Indonesia ketika dia menang sepak bola, oh iya, wah menang ya, gitu, nggak ada. Semua ada yang menangis, ada yang bersujud, ada yang lompat, ada yang lepas kaosnya, ada yang lari-lari keliling lapangan karena dia merayakan kemenangan. Dan itu yang kita lakukan dengan pujian. Pujian itu merayakan kemenangan. Kemenangan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita tahu kemenangan itu di pihak kita, bagian kita akan bersorak. Kita akan ngerti, bahkan ketika itu belum terjadi, kita tahu bahwa seharusnya itu milik kita. Kalau kamu tahu apa yang Tuhan sediakan, hidupmu tidak seperti hari ini. Lebih dari itu, karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas. Dan kita bersorak untuk merayakan kemenangan. Karena kenapa orang Kristen berkumpul di hari Minggu? Karena di hari Minggu Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangkit dari kematian. Dan firman Tuhan bilang kematian itu musuh yang paling menakutkan. Tapi terhadap kematian pun kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena dia yang kita sembah bangkit dari antara orang mati di hari Minggu. Di hari Minggu dia menang. Itu sebabnya di hari Minggu kita merayakan kemenangan yang sudah kita peroleh di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kemenangan dari penyakit, kemenangan dari kutuk, kemenangan dari masa lalu, kemenangan dari intimidasi, kemenangan dari dosa, kemenangan dari tipu daya iblis. Karena dia singa yang ompong, yang bisa dia lakukan hanya menakut-nakuti, hanya mengintimidasi. Dia sudah tidak punya kuasa. Tapi karena kita tidak tahu kebenaran, intimidasinya masuk ke hatimu dan ke hatiku. Kamu mengalami ketakutan, kamu tidak tahu apa yang menjadi hakmu. Dan mulai pagi hari ini, ambil dan sorakan kemenangan, supaya setiap belenggu dilepaskan, setiap benteng-benteng musuh dilepaskan, setiap cengkeraman dibebaskan dari hidupmu, rantai dipatahkan, belenggu diputuskan, dan semua kegelapan menyingkir, karena ada sorak kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Saya bilang dengan Kak Depi, dengan beberapa kakak-kakak kemarin, kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih begini. Berlutut, bersujud, tenang, dan ngomong, the greatest thing in all my life is knowing you. Glory, glory. Gimana? Glory to the Lamb, for you are glorious. Yes. Saya 5 tahun duduk mendengarkan di bawah orang yang punya pengurapan seperti itu. Menyembah dalam keintiman, kedekatan dengan Tuhan, dan hadirat Tuhan turun dengan kuat. Tapi kita tidak memilih. Kita ini orang yang mau di kaos-kaos yang masih ada itu, hosting the presence. Menyambut tamu, dan tamunya itu Roh Kudus. Kalau tamunya itu lagi pengen sorak-sorai, jangan dikasih lagu-lagu lembut.
Kalau tamunya sedang pengen ada sukacita, jangan diberi air mata. Air mata itu pertobatan, tapi sukacita itu keselamatan. Kalau orang menangis beratap bertobat, itu karena dia bertobat. Ada pertobatan, ada penyesalan, dia ngerti bahwa hidupnya yang lama sudah ditebus, sekarang dia punya hidup yang baru. Bagaimana dia dulunya dalam kegelapan sekarang, tapi ketika ada sorak-sorai, tertawa, sukacita, itu karena ada keselamatan, kemenangan. Itu respon yang keluar dari hati, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan tangisan, tapi juga tidak ada yang salah dengan sorak-sorai dan sukacita. Banyak orang bisa menerima tertawa, tapi tidak bisa menerima, banyak orang bisa menerima tangisan, tapi tidak bisa menerima tertawa. Tapi kita bukan orang-orang yang kalah, kita orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Memangnya kamu pernah lihat orang-orang yang menang itu kemudian mukanya ditekuk, cemberut, menangis, lemes, duduknya nyender? Nggak ada. Orang yang menang itu kayaknya mau berdiri terus, mau bergerak terus, tidur aja nggak bisa karena ada kekuatan yang besar keluar dari dalam dirinya. Dia mau terus, itu orang yang menang. Apakah kamu pernah merasakan yang sama? Orang yang menang dia akan bersorak-sorai, dia akan berteriak, dia akan melompat karena itu orang yang menang. Itu ungkapan, itu ekspresi. Nah pertanyaannya, kamu memuji Tuhan, kamu bersorak berdasarkan apa? Berdasarkan keadaanmu. Mungkin tidak ada dasar untuk kamu berharap berdasarkan keadaanmu. Tapi dasarnya adalah janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Waktu itu belum terjadi, terima, karena sebenarnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau saya berkata kepadamu, nanti sore ya kita akan pergi ke Semarang, kita akan pergi ke rumah makan terbaik, kamu boleh makan apapun di situ. Kalau kamu terima itu, kamu sorak-sorai. Wow, kamu bisa bayangkan apa aja yang bisa aku makan. Nanti aku akan pulang dalam keadaan kenyang. Aku gak perlu makan lagi nanti. Wow, mungkin sampai besok aku masih tetap kenyang. Karena kamu melihat apa yang dijanjikan buat hidupmu. Yang kamu lihat itu yang jadi dasar untuk kamu berharap. Dan kalau kamu tidak tahu firman, tidak tahu kebenaran, tidak tahu janji Tuhan, maka kamu akan terus membayangkan, memikirkan, melihat berdasarkan kenyataan, bukan. Kenyataan yang kelihatan itu sementara, tapi yang kekal itu firman. Dan firman itu menciptakan sesuatu. Makanya kamu harus tahu firman dan memperkatakan, karena begitu kamu perkatakan ada sesuatu yang baru. Keadaan berubah, gelap menjadi terang, sakit menjadi sembuh, terikat menjadi dilepaskan. Karena kamu memperkatakan firman, karena firman itu menciptakan. Tapi seringkali yang keluar dari mulutmu adalah keluhan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, keletihan. Kamu berkata capek, sudah cukup, berhenti, dan semuanya jadi capek, jadi berhenti, jadi lemah, jadi gelap, jadi tidak ada harapan. Bukan, ciptakan, firman menciptakan, karena itu apa yang keluar dari mulutmu akan menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu yang mau dicuri oleh iblis. Saya mau ajak kita buka bersama pagi hari ini. Saya akan mendeklarasikan kebaikan dan kemenangan Tuhan. Mazmur 137. Mazmur 137. Mazmur 137 ayat yang pertama dan ayat yang saya akan baca sampai berikutnya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Ini orang Israel sedang dalam pembuangan. Mereka dibuang ke Babel. Mereka diusir, mereka ditawan, mereka pergi dari kampungnya, dari negaranya. Di Babel, di negara asing, bukan jadi turis, bukan jadi TKI, bukan jadi pekerja migran, tapi jadi tawanan. Apabila kita mengingat Sion. Sion itu tempat di mana bait tabut Tuhan ada, tempat di mana orang-orang berziarah, tempat yang dipilih dan disukai oleh Tuhan. Jadi mereka bilang waktu kita di dalam tawanan, waktu kita di dalam kesesakan, waktu kita di dalam kesulitan, kalau kita ingat Sion, kalau kita ingat hadirat Tuhan, kalau kita ingat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikan bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi dalam keadaan ditawan,
Mereka ingat kepada Sion, tapi justru musuhnya bilang, kamu nyanyi dong buat kami, nyanyian sukacita, nyanyian dari Sion, nyanyian tentang Tuhan dan perbuatannya yang ajaib. Bagaimana kalau dia hadir? Semua yang lain musuh gemetar, ya kan? Waktu Tabut itu dibawa maju ke dalam peperangan dan mendengar sorak-sorai musuh sudah gemetar, bangsa Filistin sudah gemetar. Sekarang dalam keadaan tertawan, orang-orang di Babel berkata, nyanyi buat kami sekarang, nyanyian sukacita, nyanyi-nyanyian dari Sion. Tapi orang Israel responnya seperti sebagian besar dari kita. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan waktu kita tertawan, waktu kita sesat, waktu kita sulit, waktu kita berat, waktu kita dalam tekanan, waktu kita menghadapi musuh, waktu kita ditentang, waktu kita dicengkram, waktu kita kalah. Bagaimana? Dan itu jawabannya, nyanyi seharusnya. Itu yang coba untuk musuh lakukan, supaya kecapimu digantung, pujianmu berhenti, dan kamu tidak lagi ingat tentang Tuhan dan perbuatannya. Karena kamu bilang begini, aku di negeri asing, aku tawanan, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak tahu berapa lama, aku tidak tahu masa depanku, aku tidak tahu. Padahal ada nggak janji Tuhan? Ada 70 tahun masa pembuangan itu. Tapi kenapa mereka tidak bisa ingat janji Tuhan itu seperti Daniel? Karena mereka lupa menaikkan pujian buat nama Tuhan di tengah kesesakan. Dan orang berkata, bagaimana bisa bersuka cita di tengah himpitan, kesulitan, tantangan, tekanan di negeri asing. Tapi itu kuncinya. Jangan gantung kecapimu waktu kamu di tengah kesesakan. Karena itu akan membuat kamu tidak bisa mengingat, mengerti, memperkatakan janji Tuhan di hidupmu. Ada masa-masa ketika kamu mengalami tekanan, kesulitan seperti orang Israel di negeri Babel, di tengah tawanan. Di saat itu justru kamu harus ambil kecapimu, naikkan nyanyian sukacita buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan seperti orang-orang yang sudah mendapat. Profetik. Tahu profetik? Dilakukan sebelum terjadi. Itu profetik. Kapan orang bersorak-sorai? Waktu dia menang perang. Waktu dia dapat jarahan, ya kan? Waktu dia dibebaskan. Waktu sembuh. Bagaimana ketika belum sembuh? Bagaimana ketika uangnya belum ada? Bagaimana ketika kesulitannya masih ada? Sorak-sorai dulu seperti orang yang sudah menerima, itu profetik. Kamu lakukan seperti orang yang sudah menerima. Itu. Gimana? Pakai gerakan, pakai tindakan, tubuh, bergerak, menerima, aktif. Orang menerima, orang sukacita, orang menang, tidak ada yang diam. Kenapa kita bersorak? Kenapa kita melompat seperti orang yang menerima? Dan kalau minggu-minggu sebelumnya kita belajar bagaimana menjadi imam, membawa kota ini di hadapan Tuhan. Jadi imam, kalau dengan praise, dengan sorak-sorai kita tidak jadi imam. Kalau menyembah, kita itu berhadapan dengan Tuhan. Menghadapkan kepada Tuhan. Jadi imam, yes. Menghadapkan kepada Tuhan. Tapi waktu praise, kamu sedang berhadapan dengan musuh. Jadi di depanmu itu musuh. Dengan iman kamu melihat musuh yang mencengkeram kota ini. Saya kirim ke grup kemarin malam sekitar jam 2 atau jam 3. 24.145. Itu jumlah pelajar SMP, SMA, SMK se-Kota Salatiga di tahun 2024. 24.145. Yang Kristen mungkin 3.000. Itu jiwa-jiwa yang kita harus teriak, sorak-sorai. Karena ada belenggu di hidup mereka. Yang Kristen aja dibelenggu, apalagi yang enggak. Ya kan? Yang Kristen aja belum pernah dengar hati Bapa mengampuni. Belum pernah dengar di hidup mereka. Yang kemarin ikut retreat 209 aja yang bilangnya leader. Masih belum beres dengan orang tuanya. Dengan mengampuni, dengan luka batin, dengan semua itu. Belum tahu kebenaran. Apalagi yang bukan leader. Apalagi yang belum percaya. 24.145. Dan waktu kita bersorak, kita berhadapan dengan musuh yang sedang selama ini mencengkeram, menawan, mengikat hidup mereka, membelenggu hidup mereka supaya lepaskan belenggu itu. Pergi kegelapan, sembuh penyakit itu.
Datang kebenaran karena selama ini hidup di bawah kebohongan dan tipu daya. Itu yang kita sedang lakukan dengan praise, dengan bersorak. Kenyataan memang belum terjadi. Tapi janji Tuhan ada. Bahwa dia mau membangkitkan pasukan orang-orang muda dari kota ini untuk diutus pergi keluar dari Salatiga sampai ke seluruh bumi. Sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan itu janji Tuhan. Buat siapa orang-orang muda di Salatiga di bawah usia 20 tahun. Mahasiswa UKSW kita tahu 18.000. Mahasiswa UIN kita tahu 16.000. Itu aja 34.000 ditambah 24.000. Orang-orang muda di bawah usia 20 tahun. Itu. Dan itu nyanyian siapa? Tahu ayat ini? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu nyanyian penuai. Ya kan? Orang yang menabur dia mencucurkan air mata. Tapi orang yang menuai dia akan bersorak-sorai. Jadi kita bersorak-sorai karena kita percaya kita akan menuai. 24.145 pelajar SMP, SMA, SMK di kota Salatiga. 34.000 mahasiswa di kota Salatiga. Itu nyanyian penuai, nyanyian sorak-sorai, nyanyian kemenangan. Seperti orang pulang dari ladang, dia dapat berkas-berkasnya. Dia bawa semua hasil panen. Dia bawa seperti pulang dari perang bawa jarahan. Ada nggak orang pulang dari perang bawa jarahan lemes? Nggak ada. Saya kasih semua 100.000 di sini, saya pasti percaya semua sukacita. Tapi kalau saya minta 50.000, lemes. Itu orang kalah perang. Orang menang perang belum dapat. Waktu dia berangkat perang, dia percaya kita akan menang. Karena itu firman Tuhan. Kita lebih dari pemenang, kemenangan sudah didapat. Kamu baca kitab, kamu akan tahu bagaimana akhirnya di kitab Wahyu. Bahwa anak domba yang sudah disembelih itu menang. Dan yang dikatakan di situ adalah nyanyian kemenangan. Kalau kamu nonton film, Mami sering ngomong, aku kalau nonton film gak mau yang akhirnya sedih. Yang akhirnya ternyata mengecewakan, sad ending. Jadi kalau lihat seri banyak, dia lihat dulu paling akhirnya. Sukacita nggak, menang nggak. Nah saya bilang sama Mami, kamu pasti akan sukacita baca Alkitab. Karena kalau kamu baca Kejadian sampai Wahyu, kamu lihat Wahyu, kamu tahu bagaimana akhirnya. Menang. Sorak-sorai kita semua bawa daun palem, kita semua berpakaian putih. Meneriakkan nyanyian kemenangan, nyanyian anak domba. Menang. Akhirnya menang. Berarti menang dong harusnya. Kalau kita kalah terus berarti kita tidak tahu. Iblis akan terus membohongi supaya kamu berpikir bahwa kamu bisa kalah. Seharusnya tidak bisa karena kemenangan kita satu. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Bukan karena kita, kalau kamu berjuang dengan daging, dengan kekuatanmu sendiri pasti kalah. Iblis tidak mau tahu. Tapi dia sudah mempelajari ribuan tahun bagaimana pola manusia. Kalau orang jenis kayak gini diginiin pasti kalah, pasti jatuh. Dikasih ini aja pasti dia murtad. Dikasih kayak gini pasti dia menyangkal Tuhan. Tapi kemenangan kita dasarnya bukan itu. Tidak ada yang bisa meletakkan dasar yang lain. Karena dasarnya adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Membayar hidupku semua tuntas, lunas, hutang apapun. Jadi kalau kita masih hidup dalam kekalahan karena kita tidak tahu apa yang menjadi hakmu dan hakku yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan iblis coba untuk mencuri nyanyian sukacita di hidupmu. Sorak-sorai dan kemenangan. Kamu tahu semua tarian suku di Indonesia itu tarian perang. Ada nggak tarian di sukumu yang lemes-lemes, yang dari timurnya, dari Kalimantan? Semua lompat-lompat kan? Semua pakai musik yang ritmis kan? Yang dari Bali juga, Jawa memang agak lain. Ya kan? Tapi sebenarnya semua nyanyian itu nyanyian perang. Semua tarian itu tarian perang. Cuman dua. Tarian dan nyanyian itu ritual untuk roh-roh dan untuk perang. Dan waktu mau perang mereka ritual dulu sama roh karena mengandalkan roh. Nah kamu mau perang, setiap hari kamu perang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu dengan dia. Loh, yang bikin permusuhan itu Tuhan. Antara keturunan manusia dengan ular. Berarti kita dalam peperangan. Dimusuhi. Kamu memilih apa? Ya udah, kita memilih. Terserah Tuhan. Bukan. Itu sebabnya kamu diberi selengkap senjata Allah. Itu sebabnya kamu diajari untuk berperang. Karena ada musuhnya.
Itu. Coba baca, buka dengan cepat aja. Saya tidak akan berkhotbah, saya akan mendeklarasikan supaya kita tahu bahwa semua Mazmur 81 ayat 2. Mazmur 81 ayat 2. Baca bersama. 2, 3. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Mazmur 98 ayat 4. 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Mazmur 32 ayat 11. 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Orang benar, orang jujur disuruh bersorak-sorai. Kalau kamu nggak mau bersorak-sorai, kamu orang benar bukan? Kamu jangan-jangan tidak jujur. Karena orang jujur disuruh bersorak-sorai. Yesaya 49 ayat 13. Yesaya 49 ayat 13. 2, 3. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Mazmur 97 ayat 1. 2, 3. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Mazmur 96 ayat 11. 2, 3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Mazmur 98 ayat 8. 2, 3. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Mazmur 118 ayat 24. 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena itu hari Minggu orang Kristen beda dengan orang Yahudi yang merayakannya di hari Sabat. Hari Minggu ini hari pertama. Tapi Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Itu sebabnya dirayakan kebangkitannya, kemenangannya. Karena waktu dia bangkit berarti tidak ada lagi musuh. Karena musuh terakhir itu kematian. Semua orang takut dengan maut. Makanya dia bilang, hai maut di mana sengatmu? Kematian kamu tidak punya kuasa lagi. Bisa dia membuat tubuh kita setelah ini mati. Tapi tidak mati dia. Makanya yang lebih tepat itu meninggal dunia. Tubuhnya dikubur di tanah. Roh dan jiwanya bagi yang percaya kembali kepada Tuhan. Dia tidak mati. Karena firman Tuhan bilang apa? Kamu tidak tahu firman yang berkata di semak duri itu. Apa? Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah orang hidup, berarti Abraham, Ishak dan Yakub tidak mati. Hidup di hadapan Tuhan. Itu. Ya. Karena itu ini hari yang dijadikan Tuhan. Ini hari kemenangan, hari Minggu sorak-sorai. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena pengecut seperti Petrus yang mengunci kamar, yang menyangkal Yesus 3 kali di depan perempuan umur 12 tahun. Tiba-tiba berani berdiri di depan 3.000 orang lebih dan mereka bertobat. Dari mana? Karena itu kuasa kebangkitan. Dan kuasa Roh Kudus yang mengurapi dia. Tidak ada. Sebelum Tuhan Yesus bangkit dia tidak bisa ngerti kenapa kok Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Dia pikir gurunya akan bebas. Karena orang mati bisa bangkit. Jalan di atas air, mujizat terjadi, dia lihat orang lumpuh melompat. Bagaimana mungkin orang sehebat, sesakti itu bisa ditangkap, menyerah, disiksa, dianiaya, mati di atas kayu salib. Tapi ternyata dia bangkit. Dan itu yang membangkitkan, menimbulkan keberanian, bukan karena dia jadi berani.
Tapi karena ada kuasa kebangkitan, itu sebabnya Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu kemenangan, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi hambatan. Bahkan pintu kubur pun, batu-batu pun tidak bisa menghalangi, kematian tidak bisa menghalangi, tidak ada musuh. Sakaria 9 ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ingat, ini digenapi waktu Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Ya kan? Naik keledai beban yang mudah. Semua orang mengalasi jalan itu dengan jubahnya dan dengan daun palma. Dan mereka berkata apa? Hosana. Hosana. Hosana seperti yang saya katakan tadi sebenarnya tangisan, seruan. Selamatkan kami, tolongi kami terikat, kami tertindas, kami terjajah, kami lemah, kami sakit, kami tidak berdaya. Tapi waktu lihat penyelamat dia bilang, engkau juru selamatku, engkau. Teriakan keputusasaan, teriakan minta pertolongan, jadi teriakan penuh pengharapan. Engkau Mesias, engkau yang menyelamatkan, engkau yang menyembuhkan, engkau yang membebaskan, engkau pengharapan. Engkau Tuhan, engkau Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Engkau penolong kami, engkau gunung batu kami, engkau kelepasan kami, engkau keluputan kami, engkau kota benteng kami, engkau perlindungan kami, engkau panji-panji kami, engkau kebenaran kami, engkau kemenangan kami. Itu semua firman. Kalau kamu tahu firman, keadaan bisa belum seperti itu, tapi kamu akan bisa berkata terus, engkau Tuhan, engkau mazmurku. Itu sebabnya Daud berkata, aku tidak bermazmur bagimu, engkau itu mazmurku. Maka yang dia mazmurkan adalah Tuhan. Namanya, kalau tadi kita berkata Adonai, Elohim Rafanisi. Elohim Adonai Rafanisi. Engkau mazmurku. Namanya itu jadi mazmurmu. Yang keluar dari pujian sorak-sorai itu namanya. Karena namanya itu ajaib. Namanya mengalahkan setiap musuh. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang manusia diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan itu nama yang memberi kemenangan. Nama di atas segala nama. Yang olehnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Sorakkan nama itu. Mazmur 71 ayat 23. Mazmur 71 ayat 23. Baca bersama 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Ya. Amsal 29 ayat 6. Amsal 29 ayat 6. 23. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Ini orang benar. Amsal ini bukan Mazmur. Mazmur 63 ayat 8. Dua, tiga. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ingat Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Naungan itu ada atapnya kan. Apa naungannya? Sayapnya. Terjemahan lain King James bilang orang yang people who dwell in the secret place of the Most High. Orang yang diam di tempat rahasianya. Selama ini kita ngertinya di tempat rahasia itu tenang. Tapi di tempat rahasia, di dalam naungan sayapnya, Mazmur 63 ayat 8 berkata juga bisa bersorak-sorai. Juga bisa bersorak-sorai. Karena apa? Mengalami pertolongan Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 35 ayat 9. 2, 3. Tapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Mazmur 126 ayat 5. Ayat yang tadi sudah saya sebutkan. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi waktu kita percaya kita akan menuai, kita bersorak-sorai. Orang yang menuai itu tidak lagi menangis. Mazmur 132 ayat 9. 2, 3. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Imam pakai pakaian kebenaran. Orang yang dicintai Tuhan bersorak-sorai, dan itu jadi seperti jubahnya. Karena dia kan bilang, imam pakaiannya kebenaran. Ya kan? Ada yang namanya jubah pujian. Dan itu buat siapa? Orang-orang yang dikasihi Tuhan. The beloved of Yahweh. Tahu orang-orang yang dikasihi Tuhan? Orang-orang yang dibayar dengan mahal, dengan darah, bukan dengan barang fana, emas ataupun perak. Kamu dan aku dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dia datang meninggalkan surga, turun ke dunia karena dia mengasihi. Dan orang yang dikasihi bersorak-sorai, itu jubahnya, itu pakaiannya. Kalau imam pakaiannya kebenaran, tapi orang-orang yang dikasihi pakaiannya adalah sorak-sorai. Mazmur 84 ayat 3. 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Waktu merindukan Tuhan, hati dan daging ini bersorak-sorai. Daging loh. Banyak orang bilang begini, jangan pakai daging. Saya dengar Kenneth Hagin ngomong bagus sekali. Banyak orang ragu untuk menari buat Tuhan, untuk melompat, untuk bersorak buat Tuhan. Karena dia pikir itu enggak rohani. Tadi kita udah baca berapa ayat Mazmur ini. Semua bilang apa? Bersorak-sorai. Ini saya belum kasih ayat yang melompat, menari. Belum, ini baru bersorak-sorai. Bersorak-sorai itu teriak, suara keras. Nggak ada alasan. Dia tidak ngomong buat orang-orang tertentu, buat orang-orang imam-imam, pemimpin-pemimpin, buat orang-orang. Enggak. Memang kata bersorak, berteriak, akar kata dari haleluya itu halal, halal, teriak, sorak, itu juga bisa berarti sesuatu yang seperti kebodohan. Seperti tindakan orang yang konyol, yang bodoh, yang ditertawakan orang lain. Buktinya waktu Daud menari, melompat, bersorak-sorak, istrinya sendiri menertawakan dia. Ya kan? Itu resikonya. Banyak orang tidak mau itu, mau kelihatan terhormat. Lebih menyukai hormat dari manusia daripada hormat dari Tuhan. Tapi ini Mazmur tadi udah kita baca, saya nggak hitung berapa banyak ayat ini, semua bilang sorak-sorai. Ada nggak sorak-sorai yang pakai suara? Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nggak ada. Mas Adit belajar ya, bersorak, teriak Mas Adit. Haleluya, haleluya, teriak keluar sampai ada yang jebol di jiwa. Harus belajar, nanti waktu kita sorak bersama Dimas tolong didampingi. Ya. Di sampingnya Mas Adit, teriak Mas Adit. Saya suka Kenneth Hagin ngomong gini, enggak apa-apa, gerakkan dulu badanmu, buka dulu mulutmu, angkat dulu tanganmu, nanti roh akan menyambar itu. Dan itu. Karena ini jiwanya hancur merindukan, hati dan dagingnya bersorak-sorai. Hati bersorak-sorai gimana? Enggak dengar kan kamu? Tapi daging, suara, tubuh, tangan, kaki itu mengungkapkan apa yang di dalam. Kalau di dalammu belum bisa bersorak-sorai, gerakkan dulu tubuhmu, keluarkan dulu suaramu, gitu, supaya hatimu ikut, gitu. Mazmur 75 ayat 10. 2, 3. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Mazmur 89 ayat 13. Mazmur 89 ayat 13. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon, bersorak-sorai karena namamu. Mazmur 89 lagi ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Wow. Bangsa yang tahu bersorak-sorai. Kenapa? Nyanyian penuai, nyanyian kemenangan.
karena mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Mazmur 89 lagi ayat 17. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Wow. Karena itu Elohim, Adonai, Rafa, Nisi, El Shaddai, Shaddai. Karena nama itu. Dan semua nama itu dirangkum di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ya. Waktu kamu teriak, waktu dulu orang tuanya Simpson tanya, siapa namamu? Semua tanya, siapa namamu? Nama itu ajaib, mereka nggak dikasih tahu. Tapi sekarang kita dikasih tahu namanya Yesus. Namanya Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan di pihak kita, Tuhan membela kita, Tuhan menebus kita, Tuhan membayar kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membebaskan kita. Itu namanya. Itu kan Musa diambil keluar dari air, Musa membebaskan Israel dari Mesir, tapi Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Yesus, Yosua itu namanya sama. Yehosua, Yahweh yang menyelamatkan, Yahweh yang membawa masuk, Yahweh yang membebaskan. Mazmur 149 ayat 2. Mazmur 149 ayat 2, 23. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Mazmur 95 ayat 2. 95 ayat 2. 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur 13 ayat 5. Ini saya akan baca. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Jadi kalau kamu goyah, kalau kamu tidak bersorak-sorai, lawanmu bersorak-sorai. Jadi waktu kamu bersorak-sorai, kamu sedang membuat lawanmu goyah. Kamu sedang membuat penyakit itu goyah. Kamu sedang membuat ikatan apapun, tekanan, intimidasi goyah. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, kamu menggantung kecapimu seperti mereka, musuh yang akan bersorak-sorai atas hidupmu. Itu pilihannya. Musuh bukan begini, oh iya enggak apa-apa ya, dia diam itu kasihan. Bukan, dia akan bersorak. Dia juga akan melakukan yang dalam tanda kutip profetik atas hidupmu. Dia soraki dulu, dia akan intimidasikan musuh bersorak. Kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu siapa, kamu tahu diri, kamu lihat kenyataan, ini loh keadaan. Terus itu sorak-sorai musuh di telinga dan pikiranmu. Karena itu teriakkan, sorakkan, supaya dia yang goyah. Mazmur 41 ayat 12. Saya aja yang baca, Mazmur 41 ayat 12. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Jadi kalau kita yang bersorak-sorai, musuhku tidak bersorak-sorai, berarti siapa yang bersorak-sorai? Kita. Itu Tuhan berkenan. Sorak-sorai dulu. Kalau tidak, musuh akan bersorak-sorai. Dan kita kehilangan perkenanan. Habakuk 3 ayat 18. Seharusnya semua hafal ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kambing domba tidak berbuah. Ya kan? Keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan berat, semuanya di Habakuk ini. Tapi Habakuk 3 ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sudah terjadi belum? Belum. Karena dia bilang pohon ara tidak berbuah, panen nggak ada, ternak nggak ada, semua sulit, semua. Tapi aku tidak akan diam, aku tidak akan meratap, aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan menangis. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yesaya 12 ayat 6. Dua, tiga. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Waktu Tuhan hadir, diajak untuk berseru, bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 6. Banyak banget ayatnya.
Nah, saya nggak tahu kalau kita tidak bisa bersorak, kalau kita berdiri dengan tenang, padahal ketika ada acara-acara adat, acara-acara suku, kamu bisa sukacita, kamu bisa lompat, kamu bisa menari, tapi di dalam gereja kamu seperti patung, seperti ada datang ke ibadah pemakaman. Ingat, hari Minggu bukan ibadah pemakaman, ini perayaan kebangkitan. Jumat Agung cuma 1 kali 1 tahun diperingati. Karena kita harus diingatkan kemenangan kita datangnya dari pengorbanan dan ketaatan Tuhan Yesus. Tapi kita tidak disuruh meratap menangis sepanjang tahun. Karena ada 52 hari Minggu sepanjang tahun dan hanya ada 1 Jumat Agung. Supaya kita tahu dari mana sumber kemenangan kita. Dari ketaatan, pengorbanan, harga yang dibayar Tuhan Yesus. Supaya bukan kita meratap menangis sepanjang tahun. Supaya kita mengalami kemenangan. Bersorak-sorai di sepanjang minggu. Sepanjang tahun itu. Dan ini awal minggu. Hari Minggu itu bukan weekend sebenarnya di kalender orang Yahudi. Ini hari pertama. Ini seperti hari Senin, seperti mengawali minggu untuk 1 minggu ke depan. Ditentukan oleh kemenangan dan sorak-soraimu di hari Minggu ini. Banyak orang mikir, oh ini weekend. Saya udah capek seminggu kemarin. Kerja, kuliah, banyak tugas. Sekarang agak rileks. Makanya sekarang banyak orang milih kebaktian yang pendek-pendek aja. Yang singkat. Hari Minggu nanti makan sama keluarga. Nggak salah. Tapi itu sebabnya nanti mulai Senin orang merasa berat. Selasa lebih berat. Rabu tambah berat. Kamis agak ringan karena mikir Jumat nanti sudah setengah hari. Jumat agak ringan, Sabtu libur. Salah. Minggu itu hari pertama. Coba nanti baca Alkitab. Hari pertama akan menentukan seperti apa 6 hari berikutnya. Hari pertama itu hari kebangkitan, hari kemenangan. Tidak ada kemenangan dengan berdiam diri, dengan meratap sorak-sorai. Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Wow. Yang mengenyangkan, yang memuaskan. Ya kan? Dia bilang, kalau orang itu senang makan enak, pesta, ya kan? Dia merasa sukacita. Tapi sukacita di roh, di jiwa itu bibir yang bersorak-sorai. Mazmur 132 ayat 16. Mazmur 132 ayat 16, 23. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Sorak-sorai dengan girang. Mazmur 33 ayat 1. 2, 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mazmur 32 ayat 7. 2, 3. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan kau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersorak. Wow. Luput. Diselamatkan. Dikepung musuh. Bersorak dia. Apa itu bersorak? Sukacita. Menyanyi, teriak. Itu kata yang dipakai untuk rejoice. Bersukacita. Di Mazmur 33 ayat 1. Jadi dia ungkapan sukacita. Ungkapan kemenangan. Menunjukkan respon, mengekspresikan. Jadi diekspresikan. Kemenangan itu diungkapkan. Gitu loh. Dengan apa? Suara yang keras. Nyanyian. Tarian, sorak-sorai, proklamasi. Ada berapa ayat tadi Mazmur? Pasti lebih dari 20. Itu belum semua tentang sorak-sorai. Belum di Yesaya, belum di kitab nabi-nabi. Belum. Belum di Musa. Nyanyian kemenangan Musa, sorak-sorai, teriakan. Belum waktu Yosua disuruh berteriak setelah mengelilingi tembok Yeriko. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengutip ayat itu. Kalau mereka diam, batu ini akan teriak. Karena di perjanjian lama, gunung bersorak-sorai, sungai, bumi, ciptaan bersorak-sorai buat Tuhan. Bersorak-sorai. Gitu. Bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka seperti orang-orang yang sudah menerima kemenangan. Itu profetiknya yang dilakukan. Kenapa? Di hadapan musuh. Kalau bukan kamu yang sorak-sorai, dia akan sorak-sorai.
belajar ya merespon ya, dengan sorak-sorai, dengan gerakan, dengan lompatan, dengan teriakan, dengan tarian. Respon. Dan lakukan itu ketika kamu di tengah kesesakan. Jangan biarkan kecapimu digantung. Jangan biarkan pujianmu dicuri. Jangan biarkan sukacitamu dicuri. Jangan biarkan dia yang menari di hadapanmu. Jangan biarkan suaranya terdengar lebih keras daripada sorak-sorai dan pujianmu. Kenapa kita berteriak dengan keras? Karena seringkali dia teriak sangat keras di telingamu. Bahkan di dalam pikiranmu. Ya kan? Siapa kamu? Terus. Kenapa? Karena kamu diam. Kamu itu disuruh melawan musuh. Kamu itu diberi perlengkapan. Kamu itu yang berhadapan dengan iblis, bukan Tuhan. Iblis nggak berani berhadapan dengan Tuhan karena bukan musuhnya. Dia penciptanya. Setan-setan itu waktu ketemu Tuhan Yesus sekalipun jumlahnya 6.000 legion. Mau apakah engkau buat kami? Belum waktunya. Dia tahu waktunya akan tiba. Dia akan dihakimi. Dia akan dilemparkan ke neraka selamanya. Dia tahu siapa Yesus. Setan itu loh yang diusir sama anak-anak Imam Skewa tahu kan. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Mari musik dan tadi tim praise boleh maju. Kemenangan. Sorakkan kemenangan. Sorakkan kemenangan. Mari bangkit berdiri semuanya. Sorakkan kemenangan. Lompat. Teriak apapun.